Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita teruskan pembahasan tentang kegiatan atau keseharian Nabi kita selama 24 jam, mulai dari tidur sampai nanti tidur lagi. Jadi sekali lagi, ketika kondisinya normal itu tidak ada acara, tidak ada luar kota, tidak ada perang, maka Nabi itu tidur 3 kali. Yang pertama adalah setelah sholat Isya. Kemudian bangun di tengah malam. Jam 12-an bangun. Qiyamul Lail. Bisa sholat. Kalau ayatnya itu, selain Qiyamul Lail, warattilil Qur'ana tartila. Selain sholat, kalau kita mungkin baca, karena sekarang sudah ada banyak buku, kemudian membaca Quran dengan secara berlahan-lahan, dihayati. Kalau bisa, sekarang banyak Quran terjemah, setelah baca ayatnya, kemudian baca terjemahnya. Lumayan, daripada mulai kecil sampai umur puluhan tahun, tidak pernah baca sekali terjemahnya. Lumayan. Kemudian Qiyamul Lail ini nanti sampai kira-kira 15 atau 10 menit menjelang subuh. Disitulah kemudian Bilal mengumandangkan adzan yang pertama. Kalau sekarang itu tarhim gitu ya. Tarhim. Baru beliau tidur lagi sebentar. Ya kadang-kadang tidur, kadang-kadang hanya tidur-tiduran. Dan kadang-kadang sampai ngorok. Berarti pulas ngorok. Nah, azan pertama inilah menandai bahwa yang tadi sudah mulai bangun sejak tengah malam, belum tidur sama sekali, itu menandakan disuruh istirahat sebentar. Sementara yang belum bangun, disuruh segera bangun. Karena waktu tinggal 15 atau 10 menitan. Nah, waktu 15-10 menit ini, kalau kita bangun cepat-cepat, ini bisa digunakan untuk sholat tahajud. Bagi yang memang dari tadi belum bangun. Sehingga dikatakan bahwa seorang beriman, seorang muslim, itu bangun yang paling telat, ya tarhim itu ya. Sehingga nanti masih bisa menangi 2 rakaat atau 4 rakaat untuk sholat malam. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ketika azan yang kedua, ini biasanya dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Nabi punya 2 muadzin, yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Yang Abdullah bin Ummi Maktum ini luar biasa, Bung. Pernah saya sampaikan, beliau ini buta, tetapi bagian azan. Bagaimana caranya beliau datang ke masjid? Beliau membuat tali dari rumahnya, Pak. Tali dikeler sampai masjid. Sebab sebelum itu beliau pernah saya sampaikan ini, beliau pernah ditolong orang bolak-balik ketika mau sholat dijemput, mau pulang juga diantar. Tetapi orang yang mengantar dan menjemput ini ternyata dirasa-rasakan kok orang ini kok gak pernah ke masjid, gak pernah masuk ke masjid. Akhirnya suatu saat ditanya orang ini, sampean kok tak rasa-rasanya kok gak pernah masuk masjid, kok gak pernah sholat. Kata orang ini, saya ini setan, kok disuruh masuk masjid katanya. Sing bener sampean kok setan kok nolong aku. Ternyata setan ini menolong Abdullah bin Ummi Maktum ini gara-gara ketika mau berangkat ke masjid, ini kesandung, Pak. Kesandung, jatuh, berdarah. Nah, pada waktu itulah
beliau berdoa untuk agar dirinya diampuni Allah. Kemudian beberapa hari lagi kesandung lagi. Dia berdoa untuk keluarganya, semoga diampuni oleh Allah. Nah, setan ternyata tidak rela, nanti kalau kesandung lagi, doanya semakin meluas nih, sak desa ini. Nah, ini kan membahayakan setan. Akhirnya setan ini antar jemput, Pak. Tetapi setelah ketahuan, kalau begitu mulai sekarang lebih baik saya kesandung dan jatuh daripada sampean antar. Luar biasa. Jadi setan pernah menolong orang untuk riwa-riwi sholat jamaah. Yaitu yang ditolong adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dan karena orang inilah Nabi pernah ditegur oleh Allah. Jadi suatu saat Nabi menghadapi pembesar-pembesar Quraisy ketika waktu masih di Mekah. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini karena memang tidak melihat, langsung nyelonong. Ingin bertanya sesuatu kepada Nabi. Waktu itu Nabi menginginkan, engkau disiklah, iki menghadapi orang-orang penting. Barangkali mereka beriman, maka mereka bisa menarik yang lainnya. Sebab mereka adalah pembesar. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini tidak dihiraukan. Maka kemudian turun ayat, Abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma dan seterusnya. Engkau telah berpaling, kata Allah, kepada orang yang datang, yang buta itu. Bahkan Nabi sampai tidak bisa berdiri. Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum ini dipanggil lagi. Nah, setelah itu setiap Nabi ketemu Abdullah bin Umi Maktum ini pasti dirangkul. Gara-gara sampean aku ditegur Allah. Kira-kira ngoten. Jadi adzan yang pertama Bilal, yang kedua biasanya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, setelah Abdullah bin Umi Maktum azan, beliau bangun lagi. Kemarin tidurnya seperti apa, Pak? Tidak pakai bantal. Bantalnya tangan mawon. Kalau bantal terus ASEAN pisan nggih bablas nggih. Kira-kira ngoten. Nah, para jemaah sekalian, jadi salatnya seorang laki-laki itu ya di masjid. Salatnya seorang laki-laki itu di masjid. Kalau wanita boleh di rumah, boleh di masjid. Tetapi lelaki itu hampir diwajibkan bahwa sholatnya harus di masjid. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mempunyai anak yang cukup umur, sudah 7 tahun ke atas, yang laki-laki monggo diajak ke masjid, latihan ke masjid. Jadi terutama sholat subuh. Bahkan ada kata-kata yang menyindir kita, Pak, bahwa gak usah ngomong Islam tinggi-tinggilah kalau sholat subuhnya tidak di masjid. Berbicara menggebu-gebu mulai habis isya sampai malam, ternyata subuh tidak di masjid. Ya nek cara Inggrisnya nggih belgedes gitu nggih. Atau gedabur stok. Nah, kira-kira begitu. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhadapan dengan perang salib atau pasukan salib, beliau mengukur kemampuan pasukan muslimin itu dengan cara melihat jamaah sholat subuh yang berada di Masjid Al-Umawi di Damaskus. Kalau masih beberapa shaf, tidak mungkin kayak gini bisa menang, tidak mungkin. Kemudian ditunggu ya, bagaimana caranya, segala daya upaya dilakukan agar supaya orang yang berjamaah sholat subuh di masjid semakin banyak dan masjidnya full. Baru kalau masjid itu penuh dengan jamaah, maka berarti disitulah pasukan muslimin sudah siap untuk bertempur melawan pasukan salib. Nah, kira-kira ngoten. Nah, dalam rangka menumbuhkan itu semangat untuk ke masjid, salah satunya adalah membuat sayembara atau kalau sekarang lomba untuk mencintai Nabi, mahabbah kepada Nabi dengan cara membuat sayembara menulis ringkasan tentang sirah nabawiyah dan pujian-pujian kepada Nabi. Maka hasil dari lomba itu masih bisa kita nikmati berupa yang pertama adalah ziba. Jadi tiba itu juara pertama.
Kemudian yang juara kedua adalah berjanji. Jadi ada seorang yang belakangnya namanya Ad-Dibai. Kemudian dikenal dengan tulisannya disebut dengan Diba. Yang kedua, yang juara dua adalah Al-Barjanji. Nah, kira-kira ngoten. Itu masih kita bisa nikmati sampai sekarang. Dan bahkan kita gunakan setiap 1 bulan sekali itu. Itu adalah kontribusi daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi meringkas sirah nabawiyah sekaligus puji-pujian kepada Nabi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Nah, setelah masjid itu penuh, terutama di waktu subuh, maka beliau kemudian mengumumkan jihad untuk melawan pasukan salib. Nah, kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, selesai sholat subuh, kadang-kadang beliau mengabsen, kadang-kadang memberikan nasihat-nasihat, kadang-kadang bertanya tentang mimpi, barangkali ada yang mimpi, kemudian dibahas bareng-bareng. Sebab kata Nabi itu, yang tersisa dari kenabian adalah kabar gembira. Jadi tidak ada yang tersisa daripada kenabian kecuali kabar gembira. Lalu apa kabar gembira itu? Kabar gembira itu yang dimaksud Nabi adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Jadi para jamaah sekalian, mimpi itu ada yang benar, ada yang salah. Kalau mimpinya orang itu benar semua, Nabi dia. Tetapi mimpi orang biasa itu kadang benar, kadang salah. Nah, tinggal kita insting kita saja, niteni. Ini mimpi benar apa mimpi salah. Kira-kira ngoten. Jadi kenabian sudah berakhir. Yang tersisa hanya kalau Allah ingin memberikan kabar gembira melalui mimpi daripada hamba-hambanya yang soleh. Kira-kira ngoten. Nah, selesai daripada itu semua, kemudian beliau duduk-duduk, zikir maksudnya, sampai nanti waktu munculnya matahari, sudah terang. Yang warnanya hijau sudah jelas hijau, yang warnanya kuning sudah jelas kuning. Itu namanya matahari sudah terbit. Kemudian beliau sholat suruk. Sholat suruk ya. Ini banyak dilakukan ibu-ibu, bapak-bapaknya jarang. Nah, setelah sholat suruk itu kemudian beliau menemui istrinya satu persatu. Ditanya bagaimana kabarnya, ada yang kurang dan seterusnya. Kalau sudah beres, pindah ke satunya lagi. Beres, pindah ke satunya lagi dan seterusnya. Sampai nanti kira-kira jam 7:30, jam 8, beliau kembali lagi ke masjid. Kok masjid meneh iki, lha apa iki? Kira-kira apa yang dilakukan Nabi, Pak? Apa? Mengajar. Mengajar para sahabat. Terutama orang-orang yang berada di Ahlus Sufah. Jadi di Ahlus Sufah itu ada sekelompok orang yang di situ dia tidak punya kerjaan, tidak punya family, uang juga pas-pasan, bahkan tidak punya apa-apa. Mereka tinggal di Ahlus Sufah, di sebelahnya masjid. Inilah orang-orang yang selalu ngintil kepada Nabi. Dimanapun Nabi kadang-kadang diikuti beberapa orang. Barangkali ada hadis yang keluar dari Nabi, dan orang pertama yang biasanya menerima adalah Ahlus Sufah itu. Lalu sahabat-sahabat yang bekerja bagaimana? Maka sahabat-sahabat yang bekerja ini kemudian hasilnya nanti dibagi untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang berada di Ahlus Sufah. Sekaligus mereka nanti bertanya, misalnya, pas pada hari Senin ada seorang sahabat yang kebetulan harus berdagang atau ke kebun kurma, maka supaya tidak ketinggalan pelajaran dari Nabi, mereka kemudian bertanya kepada Ahlus Sufah. Dan yang paling terkenal adalah sinten Pak kemarin? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bertemu Nabi hanya sekitar 3 tahun, Pak. Tetapi hadisnya banyak. Sempat terjadi kritik dari mana dia dapat hadis sebanyak itu. Ya memang ngintil terus, Pak. Bahkan beliau lapar itu masih ngintil dan tidak berani ngomong. Kadang sampai semaput nih.
Sinten mau? Abu Hurairah. Nah, para jamaah sekalian, beliau ngajar di masjid mulai waktu duha sampai menjelang duhur. Kira-kira jam 11:04 atau jam 11 lah. Atau setengah 12 kalau maju mundurnya jam itu ya. Maju mundurnya waktu sholat. Setelah itu beliau pulang. Pulang, kemudian tidur sebentar. Pulang tidur sebentar. Yang biasanya disebut dengan, ada yang tahu Pak? Napa istilahnya tidur siang itu? Qailulah. Qailulah. Tidur kira-kira ya 20 menit atau 1/4 jam atau 30 menit. Beliau terbangun ketika ada azan zuhur. Beliau terbangun ketika ada azan zuhur. Nah, tidur siang ini kalau konteks Indonesia agak susah. Apalagi kerjanya ikut orang, Pak. Tetapi di kantor-kantor ini biasanya ada istirahat 1 jam kalau siang. Jam 12 sampai jam 1 biasanya. Nah, kalau jenengan tidak bisa tidur sebelum zuhur, ya diusahakan tidur setelah zuhur. Kalau pegawai kantoran ya waktu istirahat itu beberapa menit nggih. Atau hanya sekedar napa niki? Ngeleset atau kalau jenengan di kantor kok memang nggak boleh keluar ya tidur sambil gini napa namanya ini? Napa? Teng meja, tidur di meja atau bersandar. 15 menit, 10 menit cukup. Cukup. Nah, konsep tidur ini, tidur siang ini banyak diteliti di negara-negara Eropa. Termasuk orang-orang Yahudi itu, itu tidur siang itu hampir diwajibkan. Bahkan di Amerika itu ada lembaga yang namanya National Sleep Foundation. Lembaga ini meneliti tentang tidur siang. Lembaga ini menghitung berapa jumlah kerugian bagi perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya untuk tidur siang. Maka salah satu rekomendasinya adalah tidurlah di waktu siang walaupun hanya setengah jam, 1/4 jam, 10 menit. Atau hanya sekedar menaruh kepala di atas meja. Atau ngeblak titik sebentar bangun. Nah, ternyata begitu diteliti, memang kerja otak kita ini kalau sudah waktunya zuhur itu sudah menurun, Pak. Sudah menurun. Kalau dipaksa kerja pun tidak maksimal. Nah, ini bisa dibuktikan ketika kita habis zuhur kemudian makan, terus ada acara lagi. Apalagi acaranya jangan diomongi. Pasti seliut-seliut Seliut-seliut terus tekluk. Nah, itu menandakan bahwa otak kita memang disuruh untuk istirahat. Disarankan tidurnya sebelum makan. Kalau habis makan baru tidur biasanya lama. Jadi tidurnya sebelum makan. Dan ada seorang ahli herbal yang mengatakan bahwa orang yang bisa menjaga tidur siang walaupun sekejap, sebentar, maka dia dijamin tidak akan kena serangan jantung. Kalau ini benar, Pak, luar biasa tidur siang. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi belum ada penelitian, Pak. Nah, kemudian ketika beliau bangun di waktu azan itu, beliau sholat zuhur, kadang-kadang setelah sholat zuhur itu duduk-duduk lagi menyampaikan ilmu, tetapi tidak selama ketika di pagi hari. Ya, kadang-kadang. Atau kadang-kadang beliau mengunjungi putri-putrinya dan cucu-cucunya. Atau kadang-kadang ini berarti sporadis, hari ini beliau ke sana, hari ini beliau ke sana. Kadang-kadang pergi ke pasar untuk mengontrol pasar. Ada minyak yang naik apa enggak, kalau naik kemudian disuplai dan seterusnya. Nah, memang Nabi ini seorang presiden dulu, Pak. Kontrol pasar. Bagaimana pasar itu keadaannya baik. Maka kalau jenengan pernah dengar
kisah bahwa Nabi menjumpai ada pedagang kurma yang di atas kok baik-baik, ternyata begitu dibuka di bawah jelek-jelek. Nah, kemudian ditegur oleh Nabi, tidak termasuk golonganku orang yang seperti ini. Kira-kira ngoten. Itu dilakukan sampai nanti waktu asar. Berarti sudah tidak tidur lagi ya, waktu asar. Kemudian masuk waktu asar, beliau sholat di masjid lagi, dan beliau tidak berlama-lama di masjid, kecuali kalau ada program pengajian, kadang-kadang ada program 1 hari full ngaji. Atau pernah 20 hari full ngaji. Seperti kita gitu, workshop atau daurah atau apa itu namanya. Jadi beberapa hari bersama Nabi dikasih materi. Ini biasanya yang ikut adalah orang-orang khusus. Nah, sebagian kemudian ada yang kadang-kadang sahabat-sahabat itu ingin dikunjungi rumahnya. Kadang-kadang begitu. Dan para sahabat ini sering mengundang Nabi. Jadi setelah sholat asar ini kadang-kadang Nabi mengunjungi para sahabat. Atau kadang-kadang sahabat mengunjungi rumah Nabi. Sahabat kalau Nabi berkunjung di rumahnya, ini senangnya bukan main. Dikasih makanan yang paling baik dan seterusnya. Bahkan Anas bin Malik, yang dari kecil ikut Nabi itu Pak, pernah mengundang Nabi untuk berkunjung ke rumahnya, sekaligus meminta Nabi untuk sholat di rumahnya. Sholat di rumahnya, untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang mungkin belum atau tidak pernah kita lakukan. Jadi mengundang orang soleh, kemudian kita jamu, setelah itu disuruh sholat di rumah. Nah, ini mungkin belum pernah kita lakukan yang begitu. Nah, waktu yang tersisa sebelum maghrib itu, jadi habis asar tadi berkunjung ke rumah sahabat dan lain-lain, itu kemudian beliau gunakan untuk menemui istrinya satu persatu. Mirip dengan ketika setelah sholat subuh atau waktu syuruk itu. Tetapi bedanya adalah ketika waktunya dirasa cukup, beliau keliling satu-satu. Tetapi jika dirasa waktunya mepet, beliau langsung menuju ke rumah istrinya yang hari itu mendapatkan jatah malam. Jadi beliau nanti menginap di rumah istri yang mendapatkan jatah itu. Nah, kalau istri-istrinya yang lain merasa bahwa dari tadi Nabi kok tidak berkunjung, berarti waktunya mepet, mereka kemudian berkumpul di rumah salah satu istrinya yang mendapatkan jatah pada malam itu. Nah, kira-kira ngoten. Kemudian itu dilakukan Nabi sampai nanti maghrib. Dan ba'da maghrib, beliau gunakan lebih intens lagi kepada istrinya yang malam itu mendapatkan jatah menginap. Nah, kira-kira ngoten. Bayangan jenengan apa, Pak? Keliling-keliling, kemudian menginap di satu istrinya dan seterusnya. Apakah mereka pernah tukaran? Ya pernah, Pak. Dan kemarin-kemarin pernah kita bahas. Jangan dikira terus rukun semua, enggak. Ya kadang-kadang tukaran. Tetapi ketika Nabi wafat mereka sangat rukun, Pak. Saling memaafkan. Mohon maaf saya dulu pernah begini-begini. Termasuk Sayyidina Aisyah itu pernah mengatakan Sofia itu sak menit tok kecil. Itu kemudian minta maaf, relakan dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Dengan demikian berarti memang mereka itu juga manusia seperti kita, punya sakit hati dan seterusnya, punya rasa cemburu dan lain-lain. Bahkan Aisyah juga pernah menampel makanan yang ketika jatah malamnya di rumah Sayyidatina Aisyah, istrinya yang satu masak atau mempunyai makanan yang disenangi Nabi, dikirim ke rumahnya Sayyidatina Aisyah. Merasa cemburu, ini jatahku kok ono sing ngirimi teko njaba, maka ditampel tuh, ya pernah juga. Nah, itulah istri-istri Nabi. Jadi sebelum maghrib itu keliling lagi. Kalau tidak cukup langsung di rumah yang mendapatkan jatah. Kemudian beliau isya berjamaah di masjid yang sebelumnya dilihat dulu. Setelah adzan dilihat, apakah jamaah sudah banyak?
Kalau sudah banyak, beliau langsung keluar dan diqomati. Tetapi kalau masih sedikit, ditunggu. Nah, inilah kemudian para ulama mengatakan bahwa sholat yang bisa diulur, atau kadang-kadang ada yang mengatakan yang paling baik itu adalah sholat isya itu di akhir waktu. Nah, ini kadang-kadang ada yang mengatakan begitu. Dan memang ada kisahnya seperti itu. Jadi di saat isya itu Nabi melihat apakah sudah banyak. Kalau masih dikit belum keluar. Dilihat lagi, kalau sudah banyak baru keluar dan sholat isya. Nah, setelah sholat isya, apa yang dilakukan Nabi kemarin, Pak? Tidur lagi. Berarti kita sudah membahas mulai dari Nabi tidur sampai tidur lagi. 24 jam sudah full. Berarti bahasan kita sudah selesai. Baik, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, keseharian Nabi sebisa mungkin kita mencontoh walaupun berapa persen gitu ya. 10%, 20%, kalau 100% mungkin susah ya. Tapi minimal kita berusaha seumur hidup kita untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Demikian apa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.